Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Oke, teman-teman semua, para peserta kelas jurnalistik baik yang kelas 10 dan kelas 11. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang keempat. Kemarin kita tidak maksimal ya, bukan tidak maksimal, bahkan saya kalau padat malah lebih enak 40-an menit. Nah, hari ini kita coba untuk melanjutkan lagi apa evaluasi yang kita lakukan ya. Secara umum saya sudah mendapatkan beberapa tulisan-tulisan yang masuk ke Instagram saya, dalam artian teman-teman menandai saya di sini. Yang barusan ini malah dapat kiriman dari Nur Rahma ya, Nur Rahma Husna. Ini dia menulis soal ya mungkin masih saudara atau kakaknya mungkin atau siapa yang tentang profil orang ya, Anggi Amalinda. Nur Rahma mengikuti Zoom meeting pagi ini? Ada? Coba bersuara kalau ada. Nur Rahma Belum Husna. hadir, Bang. Hah? Belum hadir. Oh, belum hadir ya. Dari sisi tulisan secara umum ya, tidak hanya punya Nur Rahma, tapi yang punya Nur Rahma juga sudah cukup baik ya cara penataan. Misal begini, Anggi Amalinda, biasanya teman-teman memanggilnya Anggi. Itu udah titik, jadi lebih pendek-pendek kalimatnya. Buah kelahiran dari Ibu Tuti dan Bapak Edi Surya, anak pertama dari 3 bersaudara. Anggi lulusan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Dipertahankan ya, buat teman-teman semua dipertahankan cara menulis yang seperti ini. Dalam artian ada pokok-pokok pikiran yang dia memang di satu kalimat itu sangat bagus. Lebih memudahkan orang ketika dia mau memaknai atau membaca tulisan kita. Tapi semakin panjang tulisan dalam satu kalimat tentu tidak efektif. Nah, teman-teman ini bahkan sudah sangat bagus ya, kayak Anggi. Kayak si siapa? Nur Rahma yang menulis soal Anggi. Kemudian dia lanjutkan, sekarang Anggi seorang mahasiswa farmasi yang sedang menunggu wisuda di akhir tahun 2021 di kampus Poltekkes Tanjung Karang. Alamat rumahnya di Jalan Samerutulangi, Gang Dahlia nomor 15, Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Cita-cita Anggi adalah menjadi pengusaha muda. Ya sudah, kalau dari sisi pemaparan kalimat teman-teman udah oke ya, saya senang. Berarti sudah bisa memahami apa yang saya maksud gitu. Udah bagus itu. Saya tidak melihat bahwa kemudian kontennya apakah bisa diberitakan atau tidak ya, tapi teman-teman terutama yang saya sedang baca ini di Instagram saya Nur Rahma sudah cukup bagus ya. Kemudian ada beberapa lagi yang menandai saya. Oh, yang ini soal mungkin ibunya ini yang bidan ya. Ini tugasnya siapa ini? Kamila ya, Kamila. Kamila mengikuti Zoom meeting. Ada Kamila. Belum hadir, belum terlihat, Bang. Belum terlihat ya. Ini dia nulis soal Ibu Puspa Arisanti berprofesi sebagai bidan. Dilahirkan 44 tahun lalu di Tanjung Karang tanggal 6 Agustus 1977. Terlahir dari pasangan Bapak Mujio dan Ibu Rumiati. Ini juga lumayan. Teman-teman sudah mengerti cara menulis pendek ya, sudah cara menulis dengan bekalan Pok Index 8 sampai 14 kata. Ini menjadi sebuah modal yang bagus. Ini ibaratnya kalau kita ada pelatih klub sepak bola itu, pemain-pemain sepak bolanya hal-hal yang elementer sudah selesai. Cara ngumpan, cara nyundul, membangun, tinggal nanti dia naik kelasnya membangun kekompakan tim, mengetahui strategi dan sebagainya. Tapi secara elementer kalau begini semua udah jauh lebih bagus gitu. Ya, menghabiskan masa kecil sampai dengan SMP di Bandar Lampung, mulai memasuki sekolah kejuruan tahun 1999 dan lulus tahun 19 sekian. Ya.
Ini punya Kamila. Nah, kalau dibandingkan dengan yang tadi, punya Kamila ini, kalau kita kaitkan sama nilai berita, dia lebih punya nilai berita. Ya, karena dia bercerita soal bidan desa dan sebagainya. Tapi di sini saya kasih usul supaya dikasih tambahan-tambahan cerita lain, dalam artian perlu wawancara ulang untuk informasinya lebih banyak kita dalami gitu. Misalnya kalau ada kaitan sama newspack bahasa Inggrisnya, kayak cantelan peristiwanya dengan COVID misalnya, yang namanya bidan itu kan bagian dari tenaga kesehatan kan, selain dokter, selain tenaga paramedis, selain yang lainnya, bidan juga menjadi dalam kaitan isu yang sedang marak sekarang ini seperti COVID, itu juga bisa ditambahkan selama COVID ini apa yang sudah, program apa yang dijalankan, misalnya bagaimana dia mengatur supaya tidak terpapar, bagaimana dia mengatur supaya tetap bisa pulang ke rumah dalam kondisi aman, pengalaman selama ini seperti apa gitu. Itu namanya newspack teman-teman semua. Jadi kalau kita mau naik kelas, katakanlah ini tugas teman-teman secara umum, secara penulisan sudah oke semua. Nah sekarang tinggal kita mau naik kelas. Nah kalau mau naik kelas itu seperti apa? Kalau kita mau naik kelas dalam artian artikel yang kita bikin itu layak menjadi sebuah berita, ingat lagi ke pelajaran kita di awal, baru menarik. Gitu. Baru penting dan menarik. Ya, menariknya itu dalam artian narasumber kita ini punya cerita apa. Narasumber kita ini punya story apa, narasumber kita ini punya sesuatu yang bisa dibaca orang yang lebih punya greget nggak, yang lebih punya daya empati atau enggak gitu. Sehingga kita bisa mengolahnya lagi dengan baik dan menuliskannya dengan lebih berbobot gitu, lebih punya mutu, lebih punya kans atau peluang untuk menjadi artikel jurnalistik yang layak dimuat di media massa gitu. Nggak apa-apa Anda wawancara dengan ibu, dengan bapak, tapi orang tua Anda punya cerita gitu. Misalnya kayak yang ini, soal tulisannya si siapa? Kamila misalnya, soal bidan desa, soal bidan misalnya. Itu menjadi menarik kalau misalnya diceritakan dulu ketika awal bekerja itu kayak mana sih, ditempatkan di mana, pengalaman yang paling mengesankan. Itu kan berhubungan sama bayi, sama nyawa. Pernahkah dapat pengalaman misalnya, maaf, dua-dua atau baru bayi yang lahir prematur mungkin, atau yang lahirnya dengan badan yang kuning karena mungkin sudah kelamaan di perut, atau yang lainnya. Nah, yang kayak begitu-begitu, kalau kita pengen dimuat di media massa dan layak menjadi artikel di media massa, memang kita harus menggali lagi, mencari lagi, sehingga orang ini punya story apa buat artikel yang kita bikin. Apa yang membuat media massa tertarik untuk ngambil tulisan kita ini, kita masukkan menjadi dijadikan oleh artikel media massa gitu. Nah, saya kira teman-teman mungkin sebagai sebuah contoh ya, mungkin bisa merujuk yang Mutmainah bikin soal Pak Jalaluddin ya. Jadi ada story-nya gitu, ada nilai yang bisa diberikan kepada pembaca dari tulisan kita itu. Maka dia kemudian menjadi naik kelas, layak untuk menjadi artikel berita di media massa, entah di media massa online maupun dicetak dan sebagainya. Yang penting dia punya cerita. Jadi saya anggap teman-teman secara penulisan itu udah clear, karena dari beberapa contoh yang saya baca ya, atau yang lain lagi misalnya. Sebentar. Ini malah belum saya baca ini, si SHYD underscore apa ini? Syahid Amanullah, Bang. Syahid Amanullah. Syahid kayaknya waktu itu pernah bertanya ya di pertemuan keberapa, kalau tidak salah. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Syahid mengikuti Zoom nggak, Syahid? Ada, Mila? Nggak ada juga? Belum hadir kayaknya. Oke. Misalnya Syahid menulis nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau untuk media sosial nggak apa-apa, mau teman-teman Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat pagi, boleh-boleh aja. Tapi kalau dia untuk konsumsi media massa, nanti pun ya nggak apa-apa sih, nanti kan diambil sama editornya kan pasti dihilangkan gitu.
Misalnya perkenalkan beliau adalah Ibu Ermawati yang biasa disebut Umi Emma. Nah, kalimat-kalimat seperti ini dalam konteks jurnalistik langsung aja dia SPOK kan? Ya. Ermawati biasa dipanggil dengan sebutan Umi Emma titik kan. Jadi orang lebih memahaminya dengan baik gitu. Kemudian lahir di Sumberjo 5 Februari 1967, anak ke-9 dari 11 bersaudara. Lahir di Sumberjo. Saya menginginkan teman-teman membiasakan juga untuk tetap sesuai dengan kaidah SPOK-nya. Jadi misalnya, ia lahir di Sumberjo 5 Februari 1967, titik. Ia adalah anak ke-9 dari 11 bersaudara. Jadi keterangan subjek, predikat, objek SPOK-nya dia berurutan gitu, lebih rapi. Ya. Umi Emma menempuh misalnya ini titik ya, terus dia kurus lagi misalnya Said menempuh pendidikan di SDN 1 Sumberjo, Kabupaten Tanggamus dan lulus tahun 1980. Tetap subjeknya tetap dipertahankan. Ya, Umi Emma sekolah di SDN 1 Sumberjo, Kabupaten Tanggamus dan lulus tahun 1980. Ya. Ia kemudian melanjutkan ke SMP Saverius Gisting dan lulus pada tahun 1983. Ya. Ini sih saya nulisnya juga udah bagus, ini staccato dia, sudah pendek-pendek gitu. Tapi saya sarankan tetap konstruksi subjek, predikat, objek keterangannya dipertahankan sehingga kita bisa rapi gitu. Oh, ini Syahid ya. Ini mungkin cerita soal emaknya mungkin. Tapi bagus ini, bagus. Nah, ini bagus nih di bawah nih. Ini namanya angle-nya bagus nih. Pada tahun 2012, suami Ibu Emma meninggal dunia. Sebagai single parent yang mempunyai 5 anak, ia sukses menyekolahkan 5 anaknya hingga jenjang pendidikan tinggi. Yang pertama Haniyah Mukminah lulus dari UPI, yang kedua Atifah Mukminah lulus dari UI, yang ketiga Arina Saidatun Nafsiyah lulus dari Unsri, yang keempat Izzah Mar'ati lulus dari UTS, yang terakhir Syaimullah ya, berarti ibunya ini. Ya, ini cukup bagus ya dalam artian ini yang mesti diulas gitu. Kalau untuk konteksnya media massa, nanti si Syahid tolong didorong untuk ya cerita lebih banyak aja keseharian ibunya sendiri membesarkan 5 anak itu seperti apa gitu. Mungkin ya nggak apa-apa sisi-sisi religiositasnya diangkat, misalnya rajin sedekah, sholat duhanya nggak lepas, sholat malamnya juga demikian, sehingga orang juga bisa mendapatkan sesuatu dari cerita yang di si Syahid tulis ini. Bagus ini. Mood juga begitu. Mahasiswa Santika Salawin Lampung hobi memasak. Assalamualaikum sahabat Imut. Kali ini saya mencari seorang mahasiswa UIN Radinten Lampung namanya Fatimah Zahra. Oke, Fatimah adalah anak keempat dari 7 orang tuanya Jalaluddin dan Ibu Siti Masuro. Oke. Sejak 2017 dirinya tercatat sebagai mahasiswi di urusan pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan UIN Radinten Lampung. Menurutnya PAUD adalah salah satu jurusan yang sangat ia senangi. Ia juga ingin mengetahui pendidikan anak di usia dini. Sejak SMA, gadis asal Kabupaten Tanggamus itu suka dengan memasak. Ia belajar masak dengan gadis berusia 24 tahun ini sudah bisa masak berbagai masakan mulai dari sayur sop, rendang hingga opor ayam. Tak jarang kedua orang tuanya memuji lantaran masakannya yang selalu enak. Saat ini Fatimah berstatus sebagai pendidik di salah satu TK Islam terbaru di Kota Bandar Lampung. Ya bagus, padat cerita soal Fatimahnya. Cuma tadi kalau misalnya kita kepingin ini masuk menjadi konsumsi media massa, kita mesti cari sesuatu ya yang kuat dari narasumber kita ini, apa yang menarik dari dia ini yang layak untuk diberitakan sehingga orang layak untuk tahu, layak untuk cerita yang ditulis. Ya. Ini mungkin harus lebih banyak juga mau mainan mengelaborasinya lagi, nanyanya lagi, misalnya kan sekarang sudah pendidik tuh di TK Islam, pengalamannya apa sih pertama kali ketemu sama
anak-anak yang TK itu kayak mana rasanya? Pernah nggak dia ngerasa jengkel ketika bekerja? Kalau dia lagi suntuk, jengkel, namanya anak-anak TK kan masih belum, pola pikirnya kan masih jauh. Gimana cara dia untuk menyikapinya? Pernah nggak dia nggak bisa nahan kesel lagi sampai kemudian mungkin atau apa? Itu juga bisa ditanyakan sehingga ceritanya jauh lebih berbobot, dia jauh lebih berbobot, punya nilai yang lebih kuat untuk diceritakan. Syahid amalullah. Awala bunga. Ini soal petani sayur luar biasa. Ini soal ibunya juga nih. Bukan ya. Bude kelahiran tahun 19. Ikut. Iya, hadir Kak. Oke, ya, oke. Yang di kamu tulis Bude ini ibu atau siapa? Enggak, samping rumah. Oke, bagus. Ya. Kalau kita wawancara sama tetangga dibandingkan sama orang tua, dia kelasnya lebih sulit tetangga karena kan orang lain yang tidak ada hubungan darah sama kita. Kalau kita sudah bisa memulai komunikasi dengan orang yang memang dalam artian bukan sehari-hari sama kita, itu sebenarnya jauh lebih bagus karena kita sudah mulai membiasakan berkomunikasi dengan orang. Nah, itu juga salah satu ciri kalau kita pengen jadi jurnalis, jadi reporter, memang harus begitu. Karena kan nggak mungkin teman-teman disuruh wawancara dengan orang yang semua sudah dikenal, nggak mungkin. Pasti teman-teman disuruh untuk wawancara orang yang tidak dikenal lebih dahulu. Maka kita harus punya triknya kan. Kita harus kan dia mau ketika pas wawancara kita juga sudah siap dengan bahan pertanyaan, membuat suasana senyaman mungkin sehingga dia juga bisa leluasa bercerita gitu. Coba kita evaluasi tugasnya Awala ya. Bude kelahiran tahun 1962 ini berprofesi sebagai petani sayur. Bude itu kan panggilan. Di awalnya sebutin aja dulu. Ya, siapa namanya? Langsung aja ini. Bude ini nama lengkapnya siapa ya? Ini Awala. Kalau nama lengkapnya nggak tahu, tapi kalau nama panggilan Bude Yatin kalau nggak salah. Oke, nah ini juga menjadi evaluasi buat kita. Ada dari itu dia mesti ya, menjaga akurasi. Akurasi itu hal-hal yang akurat, yang tepat gitu. Tepat nama, tepat umur, tempat alamat gitu. Sehingga ketika kita bertanya itu juga nggak apa-apa. Bude Yatin boleh tahu nggak nama asli Bude ini siapa? Oh, namanya Isma Yatin misalnya. Nah, jadi kalau kita tahu namanya, kita bisa sebut gitu. Isma Yatin kelahir tahun 1962 titik. Misalnya, ia tidak menyebutkan tanggal dan bulan kelahiran, titik. Sehari-hari ia berprofesi sebagai petani sayur mayur, titik. Nah, gitu kan. Jadi, oh namanya ibu ini Ismayatun. Misalnya Ismail udah pakai panggilan Bude, selanjutnya dalam tulisan, nggak apa-apa gitu. Tempat yang biasa dipakai untuk bekerja tak jauh, masih satu gang dengan rumah si Bude. Luas lahannya sekitar satu rantai. Lahan yang digunakan adalah lahan milik Bude sendiri. Biasanya sayuran yang ditanam yaitu bayam, kangkung, sawi, adas, selada, buncis, dan lainnya. Dari semua sayur yang ditanam, sayur apapun itu ternyata peminatnya banyak. Ya, mulai dari bakso dan mie ayam pun memakai sayur. Untuk pemasaran, Bude biasanya memasarkan di pasar tani, pasar pagi, dan pasar tempel. Terkait cara penanaman, hal pertama yang dilakukan yaitu menyemai bibit, lalu ditinggus selama 15-18 tergantung pertumbuhan. Ya, ini bagus ya tugas awal ini, dia layak gitu di. Nanti saya minta deh, tapi saya nanti buat awalnya ditambahin ya, ditambahin kalimatnya lagi, diedit aja di Instagramnya, seperti yang tadi Kak Adin bilangin, misalnya nama dia, pastikan namanya, tempat tanggal lahirnya. Jadi ketika kita bertemu sama narasumber itu nggak langsung cerita dia, tapi ya kita tanyakan dulu latar belakangnya, nama lengkap gitu kan. Maka kita juga ketika wawancara selain bawa handphone untuk bisa merekam suaranya, juga bawa catatan. Nama lengkap ibu siapa? Ibu kelahiran tanggal berapa, Bu?
udah sejak kapan nih bikin jadi petani sayur mayur? Ini ladangnya ladang siapa? Ya, apa saja yang ditanam di sini? Ya biasanya masalah, kendalanya apa saja, Bu, misalnya. Nah, supaya dia ada kaitan sama teman-teman, untuk jadi berita itu dia ada newspack, ada cantelan peristiwa, ada kaitan isu yang sedang marak. Apa sih yang sekarang ini ya? Yang paling gampang ya soal COVID gitu kan. Yang paling gampang soal COVID. Maka bisa tanyakan juga, Bu, masa pandemi ini gimana nih? Penjualan Bude kan banyak selepas PPKM kemarin, kan banyak warung mie ayam juga yang tutup. Bude kayak mana? Omsetnya turun apa enggak? Nah, kayak gitu-gitu nanti ditanyain itu awalnya. Selama pandemi ini dia kesulitan apa enggak? Atau misalnya justru selama pandemi penjualannya meningkat gitu kan. Dan hasil sayurannya juga jauh lebih baik karena dia mungkin pakai pupuk organik atau dibantu pupuk sama yang lain. Nah, kayak begitu-begitu harus kita olah juga. Nah, buat yang lain juga demikian. Ketika kita wawancara sama orang, yang nanti mungkin akan saya tugaskan untuk pertemuan berikutnya, saya sudah bilang sama Mila, wawancara antar teman aja, itu harus banyak yang digali gitu, banyak yang sehingga ceritanya itu akan menarik gitu, akan menarik dan layak untuk ditampilkan. Karena saya terbiasa ngedit itu supaya nggak tanggung, saya coba ngedit, saya sudah memetakan bahwa teman ada di reporter semua reporter saya, sehingga ketimbang saya ngedit satu-satu cuma sekedar menanggapin, biasanya saya ambil, saya copy paste, saya taruh di Word, saya edit gitu. Kalau kira-kira dia punya nilai berita cukup layak kayak bidan tadi misalnya, nggak apa-apa, itu juga layak tuh, karena ada kaitan sama COVID, ada kaitan sama news, cantelan peristiwa itu sesuatu yang sedang hangat. Nah, sama kayak awal lain nih, Bude juga bisa cerita kayak begitu. Jadi kita dapatkan pembaca dapat inspirasi bagaimana Bude itu selama 40 tahun bekerja berprofesi, punya kebun sayur, ya dijual di mana aja. Mungkin dia punya kendala apa enggak, ya dia punya utang apa enggak, kehidupan keagamannya kayak mana, nggak apa-apa teman-teman. Misalnya, maaf Bude tanya kalau untuk sholat yang lain Bude misalnya, ya Bude selalu sholat duha misalnya, ya nggak banyak-banyak, paling 2-4 rakaat setiap hari. Nah kayak begitu nggak apa-apa teman-teman tulis gitu, karena itu bagian dari informasi yang mau kita sampaikan kepada pembaca kita. Ya nggak apa-apa, sepanjang itu dia mampu menginspirasi. Atau misalnya ya walaupun Bude nggak, pendapatannya nggak seberapa, tapi setiap hari misalnya Bude sodako infak ke kotak masjid 1.000 rupiah misalnya, itu kan menjadi sesuatu yang istimewa gitu. Orang kecil, orang yang katakanlah pendapatan yang tidak begitu besar, tapi setiap hari mau sedekah. Nah, kalau ada orang kayak begitu-begitu, teman-teman semua, itu layak banget jadi berita. Misal tempat kita ada tukang beca ya, biasanya tukang beca, tapi dia tiap Jumat itu dia pengen sedekah. Cuma karena dia belum dapat duit, maka sedekah dia misalnya penumpang pertama dan kedua dia diantar gratis, karena dia hitung itu sedekah. Nah, kalau teman-teman ketemu profil-profil kayak begitu di lingkungan, tetangga, kawannya paman, kawannya uak, kawannya bapak, itu segera diliput, difoto, ambil angle yang bagus, itu layak sekali untuk jadi berita. Sama kayak Bude ini juga demikian. Ya. Jadi ceritanya dibikin lebih lengkap, lebih detail, ya lebih rinci, sehingga pembaca bisa mendapatkan hal yang banyak mengenai dari narasumber yang teman-teman tulis gitu. Tidak sekadar sedikit ya. Ini bagus soal yang Bude ini ya awalnya. Ini setara sama yang tadi soal yang ibunya bidan. Nah, tapi nanti awalnya mesti tanya lagi, tinggal beberapa poin-poin yang ada kaitannya sama isu yang terbaru. Misalnya, Bude ini selama pandemi kayak mana? Omsetnya, jualannya nurun apa naik gitu kan? Kalau nurun kayak mana Bude menyikapinya? Ya pasti kita juga udah tahu lah jawabannya. Saya sabar. Tapi kan mesti kita tanyain. Kita nggak bisa berasumsi, menduga-duga dia pasti jawab kayak gitu. Enggak, makanya kita tanya. Awalnya ditanya gitu. Sama yang lain-lainnya juga ya. Mungkin anak-anaknya, ya anak-anaknya di mana aja. Ini kan belum ada ya, kalau nggak salah belum ada nih. Anak-anaknya di mana aja, mungkin studinya, dia tinggal sama siapa di situ. Gambarkan juga rumahnya gitu kan. Jadi rumahnya juga digambarkan, bentuk bangunannya,
masih punya apa, menikah sama suaminya sejak kapan, anak pertama sekolah di mana, anak kedua sekolah di mana, dan sebagainya. Selain berprofesi punya punya lahan sayur, Bude ini punya pekerjaan lain atau tidak gitu kan? Aktivitas dia dimulai pada 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 jam berapa sih setiap pagi itu untuk bekerja sebagai orang yang punya lahan kecil dan bertanam atau bercocok tanam. Gitu ya awalnya ya. Kalian tunggu ya revisinya. Tetap di situ aja diubah-ubah aja. Nanti kalau udah lengkap ditandain lagi. Jadi saya bisa ambil nanti sore untuk saya muat. Nah sama foto, usahakan sih ada fotonya ini. Karena kalau untuk di artikel berita kalau nggak ada foto nggak bisa naik dia. Untuk awalnya tugas berikutnya karena ini bagus, saya minta foto, difoto. Misalnya ibunya, Bude minta tolong sih saya foto gitu kan. Mungkin dia kalau dia khas ada topi caping ya pakai topi caping sambil megang, atau dia sambil jongkok sambil nyabutin rumput di lahannya itu juga bisa ambil. Ya, ngambil foto yang bagus ya, yang jangan menghadap cahaya tapi kita berkesesuaian sama cahaya. Cahaya datang dari belakang ya kita dari belakang, Budenya di situ. Jangan malah nabrak cahayanya, nanti nggak jelas kan. Usahakan fotonya mendatar. Sama kayak wawancara juga, kalau wawancara kita nanyanya banyak nggak pernah putus-putus, ngambil foto juga demikian. Jangan cepat puas. Ya gimana Bude? 1, 2, cekrek. Udah jangan coba. Bude yang itu maaf Bude, yang coba agak berdiri Bude, pegangin ininya sayur mayurnya. Kalau dia punya sepeda lebih bagus lagi, misalnya sambil sepeda depannya itu ada keranjang untuk naruh sayuran, itu juga bisa. Atau sambil dia nunjukin misalnya sawinya tah, bayemnya tah, adasnya kah, kolnya, macam-macam seperti itu. Awalnya paham ya? Bagus ini. Cuma kurang panjang. Iya Kak, paham. Ya, sip. Bagus. Saya tunggu ya. Ini bagus ini. Karena dia punya nilai berita. Sayang kalau nggak diangkat menjadi tulisan. Ini siapa ya? Ini Aul 18 ya. Kelas berapa ini, Mil? Kelas 10, Bang. Ada di kelas nggak? Nggak ada juga. Kalau dilihat di absen belum ada. Dia juga nulisnya masih sangat pendek ini. Ini juga Bude juga ini. Semua panggilannya Bude nih. Ini, tapi tahun 1960 ini 1972. Spesial Bude kayaknya, Bang. Sebagai pedagang kecil yang berada di Kemiling dan hampir. Iya, ini edisi Bude. Bagusnya edisi bulan bulan April, bulan Kartini ini. Bisa Oke, nanti saya komentarin deh ini. Iya, Inaul juga masih terlalu sedikit ini. Kemudian Chandrika ya. Ya, Chandrika kelas 10. 10 ya. Ini ternyata yang bikin tugas kelas 10 ya, Mil ya? Betul. Kecuali Mutmainah ya? Mutmainah awalnya kelas 11. Chandrika. Chandrika belum hadir ini ya. Dia sama kayak Inaul tadi juga masih terlalu pendek ini. Masih terlalu pendek. Mungkin dia cerita soal siapa ini. Ibu kelahiran 1983 ini membuka toko. Sudah 9 tahun membuka sebuah warung kecil di pinggiran jalan. Ya mesti ini juga seperti penjelasan saya di awal harus dilengkapin lagi sehingga banyak yang barusan nandain saya nih kayaknya. Lagi nih Afina Azmi. Afina Azmi hadir belum? Kelas? Hari ini tidak hadir beliau. Hadir Mil hari ini Mil. Mungkin ada evaluasinya. Belum ada konfirmasi sih tadi. Ya. Oke. Nanti paling untuk beberapa yang ini nanti saya balas, saya detailkan aja di Instagram mereka. Siap.
Kemudian Kelas 10, beberapa ada kelas 10. Ya, hampir semua nggak ada ya di kelas 10 ini. yang tadi kita bicarakan si siapa? Syahid, Rid House siapa sih? Rizo siapa? Rido. Ridho Zakwan. Ada Rido ya? Ada Pak. Alhamdulillah. Ini kakak kandungmu, Suci. Kakak. Ya. Buka dong kameranya, Ridho Zakwan. Ini itunya Bang, wajahnya yang ganteng itu. Mana, Dok? Dok, mana, Dok? Udah mandi belum kamu ini? Udah. Ini bagus ya tulisannya ya. Yang kayak ini yang saya maksud, dia punya cerita itu. Tentu orangnya punya kisah soal dia studi di luar negeri ataupun dia masih punya niat dan sebagainya, itu tentu layak ya. Apalagi dia memang ya tentu orang punya prestasi luar negeri tentu pintar ya secara akademik ya. Itu bagus kita jadikan sebagai sebuah tulisan. Kayaknya kemarin saya sudah kasih masukan sama kamu ya. Misalnya tambahin ini Dok ya, kalau nggak salah kayak kalian udah sempat bilang ya. Misalnya ini Suci waktu studi S1-nya dia di mana, Dok? Udah ada tulisannya itu, Pak. Kak. Udah ya? Udah ada masuk. Universitas Indonesia ada. Oke, di UI ya. Di postingan pertama, Bang. Beliau buat bersambung begitu. Oh iya. Oh, ini di 2 slide ini dia bersambung ya, Dok ya? Iya. Panjang. Iya, bagus. Kakak kandung ya, Ridho? Iya, Bu. Masya Allah. Inspiratif. Salam kenal ya untuk kakaknya. Ini posisi kakak udah diterima di University College London. Sekarang udah nikah. Oh, udah nikah. Tinggal di Indonesia atau di London? Indonesia. Oh, gitu. Sebentar. Ya ini informasinya bagus, cuma memang dari sisi waktu nggak ditulis gitu sehingga kita ngeraba-raba, makanya tadi apa dia ini masih di sana gitu kan. SPOK dalam teknik kepenulisan itu kan bagian terakhir keterangan waktunya tulis aja Dok. Jadi orang bisa tahu, oh dia nyelesain kuliah S1 di UI tahun sekian. Kemudian langsung ke S2 di Inggris tahun sekian, nikahnya tahun sekian. Jadi orang bisa mengetahui secara detail objek atau narasumber yang kamu tulis ini. Tambahin nanti ya soal tahun-tahunnya ya Dok ya. Ini saya angkat deh, saya minta ini. Nanti saya minta. Kamu tambahin dulu aja, kamu edit lagi. Di UI-nya tahun berapa, jurusan apa dia di situ, gitu kan. Kalau mau ditambahin lagi juga nggak apa-apa. Aktivitas yang lainnya. Nanti saya ambil, saya minta fotonya. Oke. Selamat ya Ridho. Dia terbaik di pekan ini. Ini lengkap ini. Berarti yang ditambahin waktunya doang kan, Pak? Iya, karena kan saya nggak tahu tuh pas di UI tahun berapa. Saya menduga-duga ini cerita baru dan dia di London, walaupun dia nikah di sana ya dia sama keluarganya di sana. Kirain saya begitu kan. Ini kan dari durasinya tulis saja. Misalnya dia menyelesaikan studi S1-nya di UI tahun sekian. Setelah itu dia masuk ke University London College London tahun sekian dan lulus tahun sekian. Ia menikah dengan ini. Sekarang ia bekerja begini hariannya apa. Nah, supaya ada seperti saya ceritakan tadi soal bude yang sayur dan bidan tadi, kaitin aja dalam kondisi pandemi gini pekerjaan dia terganggu nggak? Aktivitas pekerjaan dia sekarang lebih banyak di rumah atau gimana? Kemudian tantangannya seperti apa? Dengan kekhasan pekerjaan dia terganggu nggak dengan apa skema kerja dari rumah, WFH, kemudian juga dengan memperbanyak pertemuan virtual dengan Zoom maupun dengan Google Meet dan sebagainya. Itu nggak apa-apa ditambahin juga, sehingga cantelan peristiwanya, cantelan isu
yang sedang berkembang sekarang ini dia tetap masuk gitu. Ya Dok ya, tambahin dikit. Terus apa namanya? Mungkin kamu bisa pecah-pecah aja, jangan digabung-gabung gitu. Kirim ke Mila, nanti Mila kirim ke saya. Terutama foto keluarga. Foto yang dikirim itu foto yang pas uni saya wisuda aja kan, nggak usah ada foto saya sama kakak saya pas. Iya nggak apa-apa, yang wisuda ini bagus nih ya. Boleh. Izin konfirmasi Bang Adian, ini kelas 10 beliau terlambat ternyata. Jadi mereka baru masuk. Oh gitu. Iya. Semua kelas 10? Oke. Ridho ini kelas berapa? Kelas 2, kelas 11. Oh kelas 11, oke. Kelas 10 yang lain sudah bisa memantau suara saya? Awala, Kamila, siapa tadi? Said, Inaul, sampai apa? Aulia. Aulia ya. Ya saya baca ininya Inaul. Ya. Secara umum gini teman-teman semua, yang belum tadi sudah saya evaluasi sedikit demi sedikit ya. Nah untuk yang kelas 10 nggak apa-apa, itu baca Instagramnya Ridho _how, dia cerita soal kakak kandungnya yang bernama Suci, S1-nya di UI, S2-nya di London, gimana dia memang pembelajar yang luar biasa, proses mencari ilmunya luar biasa, memperoleh beasiswanya. Ini teman-teman bisa belajar dari sini, dari tulisannya si Ridho. Ya jadi yang tadinya masih sedikit-sedikit mengungkap faktanya lah, fakta-fakta dari narasumber, bisa belajar dari sini. Jadi ketika kita ketemu sama narasumber itu memang banyak hal yang bisa kita tulis, bisa kita wawancara. Ya. Yang jelas gini, cari sesuatu yang kira-kira cerita orang ini layak untuk dibaca orang, layak untuk jadi inspirasi orang, layak untuk jadi berita di media massa, kurang lebih begitu. Ya, kalaupun nggak ada ya kita cari gitu, sehingga dia punya cerita, punya story-nya itu apa gitu. Karena kalau datar-datar aja punya satu tugas tertentu sebagai sebuah tugas selesai ya, tapi supaya jurnalistik itu kan sama media massa, supaya dia juga punya peluang untuk diambil menjadi sebuah artikel berita, ya teman-teman juga harus semangat untuk bisa bertanya lebih detail kepada narasumbernya gitu ya. Ini bisa jadi tugas, bisa jadi contoh buat teman-teman. Termasuk juga tadi tugas siapa tadi yang bidan itu ya, sama ini nih. Tugasnya Kamila ini juga bagus ya. Ya tugasnya Kamila juga bagus. Gambarnya juga hidup. Gambar hidupnya dalam artian gambarnya punya cerita, gambarnya punya nilai jurnalistik lah, kira-kira gitu. Nah, tadi saya minta tambahkan supaya coba tambahkan Kamila tadi. Kamila udah masuk, Mil? Kamila bisa pantau? Bisa, Ustaz. Oke. Nah, ini Ibu ya? Iya. Oke, ditambahin supaya dia ada kaitan sama peristiwa sekarang lagi COVID dan sebagainya. Boleh tuh ditambahin. Selama pandemi ini gimana model ya, kemudian bagaimana cara dia mengatasi supaya dia tidak terpapar, atau mungkin ya nggak tahu juga pernah terpapar atau kayak sama sekali nggak kena corona seperti apa. Kemudian suka dukanya, mungkin dia pernah punya cerita, karena kan bidan ini kan sama seperti dokter dan tenaga kesehatan lain yang dia ada di garis terdepan untuk menjadi orang yang kita andalkan mencegah corona atau virus COVID-19 ini. Jadi itu ditanya aja sama ibu, selama pandemi ini kayak mana? Kalau kami di kantor di puskesmas selalu pakai hazmat. Kemudian selama pandemi orang-orang yang nggak begitu punya gejala disarankan tidak usah ke rumah sakit misalnya. Tapi mungkin dia juga ketemu pengalaman, misalnya ada warga setempat yang melapor kepada puskesmas bahwa salah satu anggota keluarganya kayaknya sih terpapar dengan kondisi
dan gejala yang menyerupai COVID misalnya, ibu suruh cerita aja pernah nggak punya pengalaman kayak gitu, atau misalnya maafnya ngomong pas di puskesmasnya ada orang berobat kemudian dia ya mungkin meninggal dunia atau positif dan sebagainya. Nah cerita-cerita seperti itu menarik karena yang namanya bidan itu ada kaitan sama COVID, ada kaitan sama dunia kesehatan sekarang, ada kaitan sama tren, sama isu, sama berita yang sekarang sedang marak berkembang. Jadi Kamila coba tanyain sama ibu lagi, diperbanyak. Ini udah bagus, udah luar biasa ini, udah panjang, ya sudah lengkap. Tapi saya minta tambahkan lagi cerita soal selama masa pandemi ini kayak mana penyikapan ibu bekerjanya, kemudian soal harapan dia apa, soal vaksin, ya nggak apa-apa cerita Bu, di puskesmas kemarin tuh udah vaksin belum, Pak aja menarik soal vaksin, terus misalnya ada imbauan nggak, oh ya ibu imbau supaya masyarakat jangan takut vaksin, karena vaksin bagaimanapun juga bisa memperkuat imunitas kita, menciptakan kekebalan, sehingga kalau semuanya sudah divaksin kan dia menciptakan namanya herd immunity ya, kekebalan komunal dan sebagainya. Itu ya. Kamila ditambahin lagi, nanti saya fotonya bisa ini saya ambil dari Instagram aja nanti untuk diberitakan. Nih saya bacain ya, karena ini cukup lengkap ini. Bahan kelas 10 yang cukup lengkap. Ibu Puspa Arisanti berprofesi sebagai bidan. Nah, kalau misalnya dia satu pokok pikiran dibikin titik aja di situ. Nah, kalau untuk media massa, kata-kata ibu, bapak dibuang langsung aja. Puspa Arisanti bekerja sebagai bidan, titik. Ia lahir 44 tahun lalu di Tanjung Karang, tepatnya 6 Agustus 1977, titik. Subjek predikat objek keterangannya ditulis ya, Kamila, dibikin lebih rapi gitu. Ia adalah anak pasangan Bapak Mujio dan Rumiati. Nah, masa kecilnya ia habiskan sampai dengan SMP di Bandar Lampung. Nah, kalau mau rinci boleh sebutin SD-nya SD apa, SMP-nya SMP mana. Baru kemudian kan ini kan dia lanjut ke sekolah kejuruan SPK tahun 93, lulus tahun 96 gitu. Nah, soal bidan awal bekerja sebagai bidan desa itu juga menarik itu tuh. Apa kita kan terpencil tuh, Kamila diceritain tuh. Pasti dia punya kisah-kisah yang luar biasa ibu itu ketika bidan desa. Misalnya jaraknya jauh, pas mau nolong orang misalnya kondisi jalannya tidak begitu bagus dan sebagainya, sehingga ini menjadi satu bagian yang menarik untuk dibaca orang. Kamila, tanyain lagi sama ibu soal cita-cita yang heroik kayak gitu tuh menarik untuk dibaca, itu udah hampir pasti ya disukain banyak orang gitu. Kalau udah bidan di puskesmas di kota ya relatif nggak begitu banyak tantangan kan ya, namanya sudah di kota, nggak perlu lagi harus nemuin dengan jarak yang jauh. Tapi kan kalau ini di pelosok terpencil, Desa Wiralaga, Mesuji. Kondisi Mesuji sekarang ini aja, tahun sekarang ini aja nggak kayak Bandar Lampung, nggak kayak Metro, nggak kayak Prince Sewu, ya masih jauh gitu. Apalagi tahun berapa ini? Tahun-tahun dulu ya, 97-an. Itu pasti akan jauh lebih berat situasinya. Nah, ini nanti Kamila tanya lagi sama ibu ya, diperbanyak lagi. Ya, jadi dapat ceritanya lebih enak nih. Ini memang sudah ada tulis juga nih, kejadian traumatis yang ia alami tahun 23, pernah jatuh dari motor ojek ketika akan berangkat pelatihan imunisasi. Sehingga ia mengalami trauma kepala ringan dengan 25 jahitan di kepala. Boleh. Tahun 2007 ia pernah menolong personel dengan kondisi bayi asfiksia berat. Nah, nanti dikasih tahu asfiksia itu kayak mana Bu gitu kondisinya. Ya walaupun kita bisa searching cari di Google kan, tapi kalau artikel kita lebih lengkap kan nggak lebih bagus. Ini sesuai standar COVID. Oke. Oke ya Kamila ya, nanti bisa dilengkapi, terutama yang soal dia awal-awal di Mesuji, mungkin ada hal-hal yang menarik untuk dia sampaikan.
Itu untuk Kamila. Tadi yang Nur Rahma Husna juga. Nur Rahma Husna, bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Oke, sip. Ini Anggi siapa? Kakak? Kakak apa-apa? Sepupu. Oh, sepupu. Oke. Ya. Ini juga sudah lengkap ya sama kayak tugasnya Kamila tadi, kayak tugas yang lain-lain ya. Tinggal dia memang harus lebih diperbanyak lagi. Anggi Amalinda, biasanya teman-teman memanggilnya Anggi. Buah kelahiran dari Ibu Tuti Muasi dan Bapak Edi Surya. Anak pertama ada 3 bersaudara. Oke. Secara umum teman-teman yang kelas 10 tadi saya sudah bilang di awal, meskipun belum pada masuk, cara nulisnya sudah bagus, sudah lumayan. Anda bisa nulis itu dengan ringkas, padat dalam satu kalimat. Itu modal yang bagus, dipertahankan. Ya. Jadi kita boleh nulis narasinya panjang, menulis paragrafnya panjang, tapi ketika kita menatanya dalam kalimat, teman-teman pertahankan cara nulis yang kayak begini. Semua tadi kayak gini semua kok. Ya, lebih padat gitu. Nah, tinggal tadi mencari sesuatu sehingga narasumber kita ini punya cerita yang menarik, yang unik, yang lucu, yang traumatis mungkin, yang ada kaitannya sama COVID, yang kaitannya sama masa lalu, sehingga dia menjadi layak untuk dibaca orang gitu. Ada sesuatu yang memang layak untuk dibaca orang. Ini si Anggi agak unik juga ya, dia mahasiswa farmasi, tapi dia punya cita-cita menjadi pengusaha muda. Nah, ini nanti tanya lagi tuh, apa namanya, panggilanmu apa sih, Nur Rahma apa Husna ya? Nur Rahma ya, itu tanya lagi sama sepupunya, sama Anggi. Dia pengen jadi pengusaha muda, terus kaitannya sama farmasi, ada nggak gitu? Misalnya, ya saya pengen buka apotek misalnya, atau misalnya punya usaha obat-obatan dan sebagainya, itu juga bisa kita tanyakan. Selain hobi masak, Anggi juga suka berorganisasi. Oke. Udah bagus kok ini. Sudah ringkas dia. Kalau semua teman-teman kelas 10 tugasnya sudah kayak begini, sudah bagus, enak nanti kita naik kelasnya. Naik kelas dalam artian, sekarang tinggal bagaimana kita mencari narasumber, tetap dari orang-orang terdekat teman-teman semua, ya, tetangga kah boleh, atau siapa, pokoknya yang terdekat lah. Terdekat itu yang nggak mesti dalam hubungan darah. Kita punya tetangga, nih kayak saya nih tetangga ada 10 rumah sebelah ke depan, 10 rumah ke kanan, 10 rumah ke kiri, yang kira-kira dia punya cerita yang unik lah, dari pekerjaannya kah, dari aktivitas kesehariannya, dari mungkin jabatan dia di kantornya, peranan dia di kampung, misalnya dia ketua RT, jadi lurah, atau misalnya jadi kader posyandu, banyak kayak begitu-begitu. Teman-teman mulai cari aja, dirasa-rasain aja, kira-kira orang ini punya cerita apa nih yang penting saya tulis dan orang tertarik gitu. Ya, pasti tiap orang punya seperti itu. Tinggal ya kalau misalnya dia ibu rumah tangga biasa dan nggak punya apa ya, sesuatu yang diceritakan, ya nggak usah, kita harus memilih-milih juga. Nah kan sekarang babnya teman-teman saya dorong untuk bisa menghasilkan tulisan ya, artikel berita, artikel feature itu yang memang dia punya nilai berita. Nah teman-teman ini secara umum sudah bagus ya. Nanti kalau misalnya ketemu lagi dengan narasumber yang lebih unik, yang lebih kuat, yang lebih punya effort, yang punya greget untuk ditulis, itu lebih detail nanti nulisnya ya, lebih detail, lebih rinci, lebih detail ya. Nanti juga mungkin menulisnya dengan metode-metode yang, kalau ini kan kita kemarin belajarnya straight news, bikin aja dengan metode penulisan feature ya. Feature itu karangan khas, dia penulisan berita juga, cuma cara nulisnya dia berbeda, dia tidak saklek kayak teman-teman yang hampir teman-teman tulisnya sebenarnya sudah mendekati feature, cuma sebagian besar belum detail ya, belum rinci ya, belum apa namanya, penokohan narasumbernya itu belum begitu hidup, dia baru menceritakan hal yang sifatnya pengalaman-pengalaman tapi tidak lebih rinci. Nah kalau tulisan feature itu dia
lebih detail dan lebih rinci. Dari mulai awal kita masuk ke dalam tulisan itu saja misalnya, kita akan jauh lebih rinci lagi, lebih detail. Saya coba ke tulisannya Kamila tadi mana ya? Nah, kalau misalnya pengen lebih rinci, tulisan lebih feature yang lebih humanis, bisa aja ditulisnya mulainya begini. Ya. Puspa Arisanti memasukkan cairan ke dalam hidung seorang anak kecil. Ya, ia sedang memberikan vitamin atau apa kepada anak tersebut. Jadi lebih drama, lebih kepada lebih hidup dia. Si narasumbernya kita ceritakan soal dia punya aktivitas, punya kegiatan yang lebih hidup. Jadi menceritakan kayak orang kita bikin skenario film. Ya. Misalnya Bude siapa? Bude Yatin tadi kan. Tulisannya siapa tadi? Bude Yatin mulai membersihkan rumput yang tumbuh di pekarangan halaman rumahnya. Ia tidak ingin rumput-rumput tersebut banyak dan menghabiskan nutrisi dari tanaman-tanaman sayur yang ia tanam. Ia kemudian mengambil satu ember yang ia isi dengan air penuh sampai tumpah-tumpah. Ia kemudian mendatangi satu persatu tanamannya dan memberikan siraman air secukupnya. Jadi cerita yang kita bikin itu jauh lebih detail, lebih rinci. Jadi bercerita. Baru setelah itu ada pemaparan, baru masuk ke dalam beberapa intisari tulisan yang sudah teman-teman bikin tadi. Jadi kekhasan feature itu dia ada menghantarkan orang ya dari awal yang kita tulis, awal tulisan lead-nya LEAD lead itu menjadi bercerita jauh lebih hidup dia ceritanya. Ya teman-teman tulis juga sudah bagus, kayak misalnya ini kan Puspa Arisanti berprofesi sebagai bidan. Ia dilahirkan 44 tahun lalu di Tanjung Karang, tepatnya 6 Agustus 1977. Ia anak pasangan Mujio dan Rusmiati. Dia menghabiskan masa kecil sampai SMP di Bandar Lampung. Itu kan sudah, tapi kan kalau misalnya dia jauh lebih hidup, lebih bercerita di pengantar tulisan awalnya dan juga mungkin di dalam tulisannya itu akan jauh lebih hidup dia. Ya, teman-teman semua. Misalnya Puspa tidak akan lupa dengan pengalamannya sebagai bidan desa PTT di daerah terpencil di Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 1997 sampai 2003 misalnya. Mesuji dahulu masih merupakan bagian dari Tulang Bawang sebelum menjadi kabupaten sendiri. Diceritain aja, tambahin. Ya. Ia sering menemui ibu-ibu yang sedang hamil dalam jarak yang cukup jauh misalnya. Tidak seperti di kota-kota besar yang mudah diakses, jalan di Mesuji masih banyak yang rusak atau tidak bagus. Jadi teman-teman lebih detail. Ya secara umum sudah oke. Ya, jadi evaluasi saya secara umum buat yang kelas 10, pertahankan cara menulisnya. Oke. Tapi tambahi, diperbaiki dengan SPOK-nya dijabarkan secara lebih runut sehingga susunan kalimat dalam alinea Anda, dalam narasi Anda itu akan jauh lebih baik. Yang kedua, yang ketiga, nanti pada tugas-tugas berikutnya disempurnakan dengan membuat lebih hidup pada pengantar tulisan. Jadi tokohnya itu hidup dia, sedang apa itu dihidupkan dalam artian dinarasikan dengan bentuk tulisan yang lebih ringan, lebih feature, lebih human interest ketimbang kita bikin dalam bentuk straight news ya. Itu akan jauh lebih baik. Contohnya kayak tadi saya bilang, Bude Yatin menggoes sepedanya ke pasar. Ya, di keranjang depan sepedanya sudah terdapat berbagai sayur mayur. Di belakangnya ia juga membawa beberapa buah-buahan hasil dari kebunnya sendiri. Gitu. Tentu itu
bukan kita mengarang, bukan, tapi ketika proses wawancara memang dia bilang kayak begitu. Ya, saya tiap hari ke pasar, naik sepeda, di depan saya itu ada keranjang, kata Bude Yatin tadi kan, di keranjang itu ada adas, ada kol, ada bayam, ada sawi, ada sayur-sayur segar. Di belakang saya kadang-kadang kasih, misalnya saya tumpuk pepaya, mungkin buah apalagi buah terong, terung gitu kan, ataupun yang lainnya. Jadi dari penggambaran, dari penceritaan narasumber, kita tinggal menggambarkannya supaya lebih hidup, supaya lebih feature, minimal pada kalimat awal atau alinea awal, 1-2 alinea awal yang menghantarkan pembaca menuju intisari dari tulisan yang teman-teman bikin. Dia akan jauh lebih menarik, dia akan jauh lebih punya greget, dan orang itu mau terus membaca tulisan kita sampai dengan akhir. Karena kuncinya feature itu kan dia mengikat pembaca dengan detail, dengan rincinya seperti itu, orang akan senang. Nah, dan kalau misalnya ada yang bilang, kok mirip novel, kok mirip cerpen, memang iya mirip. Tapi ini kita bukan fiksi. Beda dengan novel dan cerpen yang dia fiksi, kalau menulis feature dia nggak fiksi. Memang kejadian seperti itu. Tinggal kita menceritakan ulang. Seperti ketika ibu mendongengkan sesuatu kepada anaknya. Jadi tergambar gitu dalam benak kita, theater of mind kita itu tergambar. Oke, seolah-olah kita sedang merasakan cerita itu secara langsung. Kok bisa begitu? Karena cara penggambaran kita, cara penulisan artikel kita memang mendorong orang berimajinasi seperti yang sedang kita tulis. Itulah kekuatannya feature. Jadi dia lebih hidup. Tulisan yang membuat narasumber kita lebih hidup, objek kita lebih hidup, seperti kita sedang melihat lintasan-lintasan film, tapi nggak secara visual, ada dalam kepala kita. Itulah kekuatan feature. Nah, yang hampir teman-teman bikin di tugas kedua ini, menceritakan soal orang, itu sudah mendekati. Tinggal diperbaiki, diperhalus, ditambah kualitasnya dengan cara menghantarkan tulisan di awal, itu yang lebih bercerita. Nah, intinya lebih deskriptif, lebih mendeskripsikan. Jadi belajarlah mendeskripsikan kalau kita nulis feature. Nulis rumah. Rumah itu juga kita bisa deskripsikan. Misalnya, rumah mutmainah di Tanggamus, di Datar Sebuai, luas. Misalnya. Luas itu kan dia absurd, kita nggak ada ukurannya. Tapi karena kita penasaran, kita bisa mengira-ngira. Halaman depannya luasnya kurang lebih 1/4 lapangan sepak bola. Misalnya. Ketika orang disebut 1/4 lapangan sepak bola, dia sudah tergambar. Oh iya, luas gitu. Kalau cuma luas aja, nggak tergambar. Gitu. Kebunnya luas loh gitu. Kita nggak punya gambaran luasnya semana gitu. Tapi kalau dia sudah sebut angka, kebunnya luas, ada 40 hektar. Setidaknya kita sudah punya gambaran. 1 hektar itu kayak begitu, 40 dia punya 40. Banyak banget gitu. Nah, itu kekuatan-kekuatan di feature, di detailnya lebih seperti itu. Jadi teman-teman soal ya harus memperhatikan detail, warna, bentuk, dan sebagainya. Misalnya, saya tertarik ke Bude Yatin tadi ya, karena penceritanya akan lebih enak gitu. Misalnya, rumah Bude Yatin terletak persis di samping pekarangan halaman, titik. Pekarangannya luasnya 1 rantai. Sementara rumah Bude Yatin sendiri tidak sebegitu luas. Nah, kan orang tidak sebegitu luas itu kan orang belum dapat gambaran. Tapi kalau kita sudah deskripsikan rumahnya, orang pasti dapat gambaran. Rumah Bude Yatin hanya terdiri dari 2 kamar di bagian depan. Ia tidak mempunyai ruang kamar-kamar lain. Setelah ada ruang tamu di depan, dia masih punya ruang keluarga yang seukuran 4 kali 3 meter misalnya. Ketika sudah ada ukuran-ukuran seperti itu dalam tulisan, orang udah ngebayang gitu. Tapi kalau ukurannya luas, orang-orangnya baik loh. Baik itu absurd, dia nggak ada ukurannya. Ya, Kak, Ustazah Mila itu baik loh gitu. Baiknya itu nggak ada ukurannya. Ya, tapi kalau misalnya Ustazah Mila di Darul Ilmi dikenal sebagai orang baik, titik. Kita harus rincikan lagi supaya orang lebih tergambar. Kepada setiap orang yang ketemu, ia selalu menyapa lebih dulu dan mengucapkan salam. Misalnya. Ia juga sering memberikan permen dan makanan kecil kepada orang yang ia temui di jalan. Ia juga senang berbagi. Setiap Jumat ia membagikan nasi uduk 5 bungkus kepada orang yang ia kenal. Nah, gambaran baiknya udah tergambar sama kita.
Nah, tugas kita adalah memerinci itu sehingga kata sifat yang ada dalam tulisan kita, feature kita itu, dia lebih hidup, lebih punya nominat, bendanya itu kelihatan gitu, baik, ya, pintar. Pintar itu kamu pintar loh, gitu. Yang membuktikan dia itu pintar apa? Kayak tugasnya si Rido tadi. Ya, Suci dikenal sebagai mahasiswa yang pintar, titik. Belum selesai. Ya, setiap semester yang mendapatkan IPK 3,9, titik. Baru kita tahu, oh iya dia pintar memang. Penguasaan bahasa Inggrisnya paling jago di antara mahasiswa-mahasiswa yang lain, titik. Oleh sebab itu, ia terpilih menjadi salah seorang mahasiswa yang bisa kuliah di luar negeri, khususnya tepatnya di apa tadi? Universitas London of College misalnya. Jadi pintar, baik, ram itu bisa ukurannya masih absurd. Maka kita ketika kita menulis itu dia lebih rinci, lebih deskriptif. Pokoknya ingat aja, nulis feature itu nulis deskripsi. Mendeskripsikan orang. Misalnya Pak Jalaluddin orangnya tinggi, ya, tingginya kurang lebih 170 cm. Kemana-mana ia selalu berkopiah haji berwarna putih, ya kan? Ia paling senang memakai kemeja koko berwarna biru misalnya. Kemana-mana ia mengenakan sepatu sandal kecuali ketika ia sedang bekerja di kebun arennya. Jadi orang udah tergambar gitu. Kok bisa kayak begitu ya? Karena dari hasil wawancara kita, hasil ketemu orangnya, bukan sesuatu yang mengarang, bukan. Itulah bedanya karya jurnalistik feature dengan fiksi. Kalau fiksi kita bisa karang-karang aja, karena dia kan sifatnya fiksi. Tapi ini memang terjadi, memang ada, memang faktual. Kan berita itu kan faktual, memang faktual yang terjadi. Tinggal cara penceritaan kita itu deskripsi. Semakin deskripsi pasti orang semakin enak dan dia pasti bilang, kok cerita kamu kayak novel ya gitu. Oh, cerita kamu kayak cerpen. Tapi karena kita memang menulisnya detail, rinci dan deskriptif, pasti kesannya seperti itu. Nah, saya kira itu ya evaluasi dari saya. Masih ada waktu 15 menit untuk menjawab. Nah, tugas berikutnya tadinya saya sama Mila sempat pengen memberikan Anda tugas wawancara antar teman. Tapi tugas itu ternyata kalau melihat evaluasi ini terlalu ringan buat kawan-kawan semua, ya. Malah kita mundur. Nah, jadi saya nggak jadi ya. Jadi saya tadi bilang sama Mila nggak jadi. Ini malah tugasnya sudah lumayan bagus, ya. Justru kalau malah ibarat orang itu mau naik kelas, tapi tantangannya disedikitin, dia nggak bakal hebat gitu. Nah ini kan sudah teman-teman secara umum sudah bagus nih. Cara nulisnya sudah singkat-singkat, sudah pendek-pendek, dan tinggal cara ngerangkumnya nanti supaya lebih banyak. Nah tugas berikutnya akan saya tambah gitu. Jadi yang tadinya pengen dibikin lebih ringan, Mil, ini kita bikin tambah susah, nggak apa-apa. Nah, carilah orang-orang lain seperti yang tadi Anda bikin, ya. Cuma sekarang kelasnya udah gak beda deh. Jangan orang yang terdekat, coba kita agak jauh, ya, tetangga, siapa, teman, nggak apa-apa yang memang dia punya cerita. Nah, kalau tadi kan asal aja tuh ke ibu, ke bude gitu kan. Nah, sekarang memang dicari narasumber, nggak apa-apa tetap orang terdekat, tapi dia yang kira-kira punya story, punya cerita yang menginspirasi, cerita dia yang traumatik, tapi kita bisa ambil pelajaran dari situ, cerita soal hal-hal lain lah yang dia punya kemanfaatan buat si pembacanya. Ya kalau cerita maaf misalnya ibu rumah tangga biasa, ya nggak punya cerita apa-apa ya nggak usah gitu. Tapi kayak tadi ibu siapa tuh Sahid ya, ibunya sejak tahun 2012 sudah ayahnya sudah meninggal, punya anak 5, ya single parent, itu luar biasa. Nah kayak gitu-gitu bagus dia, karena dia punya cerita. Tapi kalau misalnya saya wawancara ibu boleh nggak? Boleh. Coba ibunya apa? Ya ibu rumah tangga biasa, sehari-hari ya di rumah aja gitu kan, masak. Ya, walaupun kita tidak misalnya menafikan tugas rumah tangga itu penting segala macam. Tapi dia kalau masih umum-umum aja, nggak punya sesuatu yang menarik untuk diungkapkan, ya hindari, cari coba narasumber yang lain. Anda bisa yang kan di dekat rumahnya kan pasti dekat masjid sih atau musola. Ada nggak marbot di situ masjidnya? Anda bisa tuh wawancara sama marbot, apalagi yang sudah lama, dari mulai bujang jadi marbot, kemudian tidak hanya marbot membersihkan, tapi dia juga pinter baca Quran, suaranya bagus. Kalau misalnya imam masjidnya nggak ada, si marbotnya jadi imam masjid, azannya juga baik, mungkin pernah diumrohkan sama pemerintah daerah setempat, orang banyak suka sama dia. Nah kayak gitu-gitu, pantas menjadikan
artikel berita boleh. Atau misalnya Anda ke kuburan, ya belum pernah ke kuburan, coba sekarang ke kuburan, cari penggali kubur, cari kuncennya, cari yang sering ada di situ, siapa kepala penggali kubur di situ. Apalagi kalau tempat ada tinggal, kuburannya dijadikan beberapa sudah yang orang meninggal karena COVID misalnya. Itu juga nggak apa-apa dijadikan sebagai sebuah berita, jadikan artikel. Ya, para penggali kubur namanya siapa, sejak kapan, kemudian dia pernah mengalami hal-hal yang sifatnya gaib atau apa gitu kan, pernah punya pengalaman yang paling menarik apa enggak, itu juga boleh. Ke penjaga sekolah juga bisa. Atau misalnya Anda ke pasar lihat ada ibu-ibu berjualan gitu kan, ya hal yang kontradiktif lah. Atau misalnya Anda di rumah pas lagi duduk-duduk ada kakek-kakek bawa mainan yang kayak kincir angin gitu kan, bawa banyak tapi nggak laku-laku, itu juga Anda bisa jadikan wawancara gitu kan. Nah supaya enak kalau kayak begitu-gitu, dimulai dengan ya kita jadi konsumennya dulu gitu kan, sama ibu yang jual kacang rebus kalau malam, ya belilah 5.000, jangan cuma nanya-nanya aja kan, bawa duit 5.000 Bu, ambil beli sambil makan sambil ngobrol gitu kan. Bu, izin nanti saya tulis ya Bu, saya punya tugas jurnalistik, izin saya foto ya Bu gitu. Kalau fotonya agak ramean karena sekarang situasinya lagi pandemi, ya tentu usahakan pakai masker, tapi kalau dia sendirian ya nggak usah gitu. Ya jadi tugasnya nggak jadi antar teman Mil. Ya ini karena udah bagus-bagus, jangan malah dibikin dibikin gampang dan dinaikin ininya, tantangannya, challenge-nya dinaikin. Dan saya kira bisa ya. Jadi buat Kamila, buat teman-teman ya, Syahid, siapa lagi tadi? Ini Aul tadi, terus semua ya. Awalnya juga begitu, saya minta untuk bikin tugas yang baru. Yang bagus-bagus tadi yang saya rekomendasikan tolong disempurnakan, nanti saya ambil, nanti saya buka dari PC di kantor lah untuk Instagramnya sama fotonya. Nah untuk tugas berikutnya, tugas sampai minggu depan, ini kita hari Jumat, nanti ketemu lagi Jumat, tapi sebelum Jumat itu minimal Kamis, teman-teman sudah store tulisan itu. Nggak apa-apa pakai Instagram tadi, nggak apa-apa, boleh pakai begitu juga nggak apa-apa. Jadi cari narasumber yang lain, yang kira-kira dia punya cerita yang penting buat kita, yang baru buat kita, yang menarik buat kita, dan buat pembaca kita juga. Ya kita tinggal ngira-ngira aja, kalau teman-teman sudah gede lah, udah SMA itu udah bisa, ini kayaknya bagus nih, ini kayaknya menarik nih. Yang kayaknya itu dapat dicoba aja, nanti kan ketika kita pas wawancara ketemu, oh iya ya, ternyata misalnya ketemu kakek-kakek, ternyata dulunya dia udah 80 atau mungkin 90-an tahun, dulunya juga pernah ikut dalam masa perjuangan, tapi misalnya dia nggak pegang senjata, misalnya dia jadi kurir, kerja di dapur umum, atau yang lainnya lah yang kayak begitu-begitu. Itu juga menarik untuk diceritakan. Atau kita punya tetangga mahasiswa, misalnya dia pernah juara robot, juara debat bahasa Inggris, juara macam-macam. Ya kita belum tahu itu kenapa, karena kita belum pernah coba gitu kan. Ya, tapi kan kita informasi tahu sih di lingkungan kita, kayak misalnya saya punya tangga nih, oh itu ada mahasiswa KKN-nya, tapi sekarang KKN-nya di kampungnya masing-masing. Oh dia bikin pelatihan, bikin nata de coco misalnya. Selama ini belum pernah. Oh dia bikin grup pengajian juga anak-anak, belajar Iqra dan sebagainya sampai bisa. Nah kayak gitu itu bisa. Nah begitu kita ngobrol ya jangan sampai sedikit informasinya, ya gali lebih banyak teman-teman semua. Ketika ketemu narasumber itu tanya semua dari A sampai Z, nggak apa-apa, direkam, jadi dengerin lagi, jadi banyak yang bisa kita tulis, nggak apa-apa itu, mau panjang-panjang, sepanjang keseluruhannya dia punya story, punya cerita, malah menarik untuk kita baca. Itu ya tugasnya ya, baik yang kelas 10 maupun kelas 11. Ya. Kayaknya kelas 11 nggak terlalu banyak mengerjakan tugas ya, kalau sepenglihatan saya Mila. Kita akan coba mungkin tanya Bang ya, apa yang menjadi kendala di teman-teman kelas 11. Iya, kalau kelas 10 secara umum udah oke nih. Ini kan kelas 10 semua tadi yang beberapa saya lihat sudah menandai saya di Instagram. Betul. Coba ya kelas 11 coba. Untuk sementara itu dulu ya dari saya langsung saya serahkan ke Mila aja untuk nanti nanya. Setidaknya tugasnya tetap saya kasih, evaluasi saya sudah bagus keseluruhan. Cara nulisnya udah oke, tinggal menambah informasi sehingga artikel yang kita tulis itu layak untuk jadi berita, itu aja. Maka orang yang kita wawancara
Narasumber yang kita tanya itu dicari yang kira-kira dia punya cerita yang baru, yang penting, yang menarik dan layak untuk kita beritakan. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali teman-teman ya, dan Mila juga seumur hidup Mila mungkin ya, ketika dulu kuliah Mila nggak belajar tentang hal ini. Jadi teman-teman harus bersyukur ya. Iya, kamu nggak ketemu saya sih. Teman-teman bisa dapat ilmu padahal masih kelas 10, masih kelas 11, tapi teman-teman udah sekelas mahasiswa ilmu jurnalistik gitu ya. Jadi teman-teman mari manfaatkan momen ini untuk betul-betul belajar, teman-teman gratis, nggak bayar. Kalau ikut kelas Bang Adian itu ya berbayar ya, tapi kita disediakan oleh sekolah. Sebelum itu, kepada teman-teman yang sudah melaksanakan tugas, mengerjakan tugasnya, apresiasi ya, dan mudah-mudahan ke depan bisa dipublish berita-berita, dan teman-teman akan mendapatkan ID card bahwa teman-teman itu resmi sebagai wartawan siswa yang direkomendasi oleh Bang Adian di Warta Lampung. Nah, teman-teman, untuk sebelum yang ada bertanya, Mila ingin mengetahui apa yang menjadi kendala nih di kelas 11 khususnya ya, belum mengerjakan tugasnya. Kalau dilihat di absen itu hanya 3 orang, Bang. Mutmainnah, Ridho Zakwan, dan Awala di kelas 11. Ada yang mau menyampaikan atau sudah? Bram juga kayaknya belum pernah nulis juga, mana nanya tapi belum ada tulisan si Bram. Kayaknya sih belum pernah nandain saya dia. Bram ikut kelas nggak, Bram? Nggak ada. Belum. Nggak ada, Bang. Ya udah, coba kelas 11 kalau ada yang ini kan. Saya coba tanya ya ke ada Muhammad Abdul Hadi. Halo Kak Abdul Hadi. No respon. Kak Faiz. Nah, saja saya mau speak up nih ya. Siap. Berkaitan saya juga belum mengerjakan ya. Nggak apa-apa. Jadi begini, menurut saya di kelas 11 ini, terutama kan lagi zaman pandemi gini kan, pertama itu sisi dari pelajaran. Seharusnya kan kita kan biasanya kan sekolah full dari jam 7 sampai sore, betul tidak? Jika kita analogikan, pelajaran itu nggak mungkin dong masuk semua dengan waktu Zoom, apalagi Zoom dia dengan waktu yang singkat gitu kan, mustahil banget gitu kan. Apalagi dia ini kan programnya banyak, jurnalistik segala macam. Nah, oke, sekarang kita mulai dari sini aja. Kita simpel aja. Kalau kita analogikan seperti ini, siswa yang dia tuh lagi fokus belajar juga, dan mereka juga ingin kalau misalkan ada hobi jurnalistik, bisnis digital gitu kan. Nah, menurut saya itu mungkin terlalu banyak untuk mereka yang seenggaknya pas dia nge-zoom pelajaran juga, dia susah mencerna itunya. Sedangkan tugasnya juga yang dari guru juga ada, penjelasannya juga nggak ada. Mungkin si brand itu bisa bantu lah. Kalau Ustazah mau tahu juga, sekarang di brand itu satu jawaban aja bisa dilihat 164 juta anak Indonesia. Nah, jika kita lihat di ini apa sih di Indonesia itu kalau nggak salah ada 274 juta orang. Betul tidak sih? Nah, iya. Itu 164 jutanya yang melihat. Itu kan udah luar biasa gitu kan. Jadi artinya apa di situ? Artinya itu udah hampir 60%-nya. Kalau kita perhatikan udah 60%-nya dia. Jadi alangkah apa ya? Alangkah kalau bisa dibilang tuh tidak worth it gitu. Jadi kalau menurut saya kayak jurnalistik itu bagus itu. Saya juga saya tuh penulisan bagus tuh. Tapi saya juga itu ikut seminar seminar ini saham di Ulife Academy, PT Ulife tuh. Saya lagi buka RDN. Nah, saya lagi belajar situ. Jadi banyak acara seminar penting yang saya hadiri gitu. Nah, jadi untuk tugas-tugas bahkan aja ya, ini untuk pelajaran juga kadang saya suka
apa ya, terburu-buru gitu. Buat yang kemarin video dari Penjas aja terburu-buru gitu, karena saya setiap hari Iya, itu iya. ada aja acara. Nggak malam itu seminar lagi, siangnya seminar lagi, itu pasti itu. Oke. Ya udah, oke. Ya paham. Oke. Baik Pak, makasih Ya ya. cukup, ya makasih. Oke, nggak apa-apa Mila. Jadi tiap-tiap teman di kelas 11 mungkin dia punya aktivitas yang lain, dah kita cukupkan aja. Nanti tinggal kita evaluasi lagi. Yang jelas berarti concern kita karena memang yang baru masuk yang adik-adik kita yang kelas 10, sehingga kita juga bisa memberikan, makanya sejak dari awal kan saya juga berikan panduan, tidak hanya soal jurnalistik tapi juga apa kesukaan mereka, apa talenta mereka, sehingga mereka bisa kedepannya bisa lebih lebih punya kedekatan dengan hobi dan sebagainya, sehingga mereka bisa memetakan dan bisa nanti juga bisa menyeimbangkan antara pelajaran di sekolah, ya mungkin tuntutan tugas dan sebagainya, mungkin juga hobi dan juga aktivitas-aktivitas yang lain ya, karena teman-teman memang banyak. Justru saya setuju waktunya malah bagus seperti yang tadi disampaikan yang kelas 11 juga nggak ada masalah. Artinya meskipun dia di rumah tapi produktif gitu kan, ikut seminar ini nggak apa-apa, itu justru menjadikan Anda punya portofolio, punya bekalan nanti ketika sudah selesai sekolah SMA, sudah punya gambaran begini, nggak apa-apa, itu bahkan punya perspektif ilmu yang luas. Oke, cukup. Mila kayaknya cukup kan, saya sudah 10:30, ada janji lagi dengan yang lain. Siap, Kita cukupkan ya. Jadi untuk teman-teman nggak apa-apa, tetap semua namanya ekskul memang tidak seperti intrakurikuler yang memang dia straight ya, tugas kalau nggak ngerjain tugas begini, tapi setidaknya nanti pekan depan lah saya coba ceritakan bagaimana manfaat kalau kita punya keterampilan jurnalistik, punya keterampilan menulis terutama untuk teman-teman semua. Jadi apapun nanti profesinya, tapi kita punya kemampuan nulis yang bagus, itu akan jauh lebih signifikan. Saya kira cukup ya Mil ya. Siap. Nanti selebihnya seperti biasa aja, teman-teman lanjutkan nulisnya. Yang tadi sudah saya evaluasi dilanjutkan. Yang tadi saya minta beberapa revisi, tolong direvisi kayak tadi yang soal bidan, yang soal bude tadi, itu juga tolong dilengkapin sehingga layak untuk menjadi berita. Ke Adian. Yuk siap. Ini yang kan kata kakak tadi ngerevisi sama yang bikin tugas baru, ya kan? Revisinya Kalau itu yang tinggal, yang dikit-dikit yang tadi yang kurang-kurang aja, Dok. Oh, oke. Berarti nggak usah bikin yang baru, udah itu udah bagus, Ya. tinggal tadi tahun-tahunnya aja itu. Nah tapi tugas yang baru, nah Ridho masih mikir lagi, siapa lagi nih ya yang bisa saya wawancara yang dia jauh lebih, ya setidaknya sama lah kualitasnya sama yang tugas ini gitu kan, tapi kedepannya cari yang lebih oke gitu, siapa gitu. Siap. Oke, siap. Mila saya pamit ya teman-teman semua ya, saya pamit ya. Iya, Bang. Kita ketemu lagi di Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.